Di tengah derasnya hujan Jakarta, suara klakson dan deru kendaraan saling bersahutan seperti tak peduli. Di sisi jalan tol yang basah dan sepi, seorang wanita muda berdiri sendirian. Jas hujan membungkus tubuhnya, menutupi siapa dirinya sebenarnya. Ia tampak seperti siapa saja, seorang pegawai biasa yang terlambat ke kantor. Tapi siapa sangka, di balik tampilan yang sederhana itu, ia adalah pemilik gedung pencakar langit tempat ribuan orang mengantungkan hidup. Pagi itu, mobilnya mogok. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kata-kata dari dua pria yang pernah jadi temannya sendiri, yang kini merendahkannya, hanya karena ia datang dengan motor dan pakaian basah. Mereka tidak tahu bahwa hari ini, nasib mereka ada di tangan wanita yang mereka hina. Sebuah kisah tentang kesombongan yang dibayar mahal. Tentang wajah asli manusia yang muncul saat mereka merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan tentang diamnya kebaikan yang akhirnya berbicara lebih lantang dari 1000 kata. Sebelum kisah ini dimulai, tuliskan di komentar kamu menonton dari mana, dan klik tombol like serta subscribe agar Aca bercerita terus menyajikan kisah penuh hikmah dan air mata. Karena ini bukan sekadar cerita. Ini tentang bagaimana dunia bisa berbalik dalam satu pagi. Dan tentang satu pelajaran penting, jangan pernah remehkan siapapun hanya dari apa yang kau lihat di luar. Langit Jakarta tampak menggantung berat sejak pagi, seolah menahan ribuan liter air yang tinggal menunggu waktu untuk turun. Udara yang lembab menyelimuti kota, mengabarkan bahwa hujan deras sudah di ambang pintu. Nadira menatap keluar dari jendela apartemennya yang terletak di lantai 30 sebuah menara hunian elit di kawasan bisnis pusat kota. Tangannya menggenggam secangkir kopi hitam yang masih mengepul pelan. Sementara pikirannya sudah melayang pada jadwal rapat penting yang akan digelar dalam waktu kurang dari 1 jam. Meski baru berusia 29 tahun, Nadira adalah CEO sekaligus pendiri Aruna Nusantara, sebuah perusahaan ekspor yang menyalurkan hasil kerajinan tangan dan produk alam dari pelosok Indonesia ke pasar Eropa dan Amerika. Ia merintisnya sejak kuliah, bermodalkan semangat dan koneksi dari kunjungan-kunjungan kecil ke desa pengrajin dan pelaku UMKM. Kini, 5 tahun setelah memulai semuanya dari kamar kos sempit, Nadira memimpin lebih dari 800 karyawan dengan kantor pusat berdiri megah di kawasan SCBD. Ia bukan bos yang suka menampilkan kemewahan. Gaya hidupnya sederhana. Mobilnya pun hanya Honda Civic Type R putih yang lebih sering ia kemudikan sendiri. Baginya, menyetir adalah saat-saat untuk berpikir, merencanakan, dan mengisi ulang energi. Hari itu pun ia memilih turun sendiri ke basement, tanpa sopir pribadi yang sebenarnya sudah ia gaji sejak 2 tahun lalu. Mobil melaju perlahan menembus jalanan kota yang mulai basah oleh gerimis. Hujan turun begitu halus, seperti kabut yang menetes. Musik klasik mengalun lembut dari speaker dashboard, mendamaikan pikiran yang mulai dipenuhi daftar panjang keputusan bisnis hari itu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di pertengahan tol dalam kota, beberapa kilometer sebelum pintu keluar menuju kantornya, getaran tak biasa terasa dari setir. Nadira menoleh cepat ke arah indikator. Tak ada yang menyala. Tapi suara, duk-duk-duk, yang makin keras jelas bukan pertanda baik. Ia menepi pelan, menyalakan lampu hazard, dan memberanikan diri keluar di tengah guyuran hujan yang mulai menggila. Ban depan kanan kempes total. Nadira menatapnya dengan jengkel, lalu menghela napas panjang. Tak ada bengkel dalam radius yang masuk akal. Sinyal ponselnya juga terhambat. Ia coba menghubungi teknisi kantor, namun telepon gagal tersambung. Keputusan harus diambil cepat. Rapat penting tak bisa ditunda. Ia tidak mungkin menunggu pertolongan dalam kondisi seperti ini. Di tengah kegalauan, sebuah motor bebek berhenti tak jauh dari mobilnya. Pengendaranya memakai jas hujan biru lusuh, menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya suara lembut dan tawaran untuk mengantar Nadira ke kantor yang terdengar tulus di antara deru hujan dan bising kendaraan. Biasanya, Nadira akan menolak, tapi waktu terlalu berharga, dan tak ada pilihan lain. Ia mengangguk pelan, mengambil jas hujan cadangan dari bagasi, dan menerima kenyataan harus menumpang motor dalam keadaan basah kuyup menuju kantornya sendiri. Rasa enggan yang terselip bukan karena gengsi, tapi karena dirinya tak terbiasa dalam posisi tergantung pada orang asing,
apalagi di tengah kekacauan. Perjalanan ke kantor menjadi pengalaman tak terlupakan. Jalanan licin, udara dingin menembus jas hujan, dan percikan air dari kendaraan lain menambah ketidaknyamanan. Tapi lebih dari itu, Nadira mulai merasakan sesuatu yang aneh, rasa syukur. Ia tidak sedang duduk nyaman di balik kemudi mobil sport. Ia berada di jok belakang motor seorang staf operasional perusahaan sendiri, melihat kota dari sudut yang berbeda. Ada kerendahan hati yang tumbuh dalam ketidakberdayaan. Setibanya di basement gedung Aruna Nusantara, Nadira turun dari motor dengan cepat. Jas hujannya lepek dan berbau lembab. Wajahnya sebagian tertutup tudung, dan tubuhnya menggigil. Ia mengucapkan terima kasih tanpa banyak kata, lalu segera berjalan menuju lift samping yang biasa digunakan staf. Namun sebelum sempat masuk, matanya menangkap dua sosok yang tak asing di kejauhan. Dua pria berpakaian rapi dengan jas formal dan dasi mencolok berdiri tak jauh dari ruang resepsionis. Nadira mengenali mereka dengan cepat. Doni dan Rino, dua teman SMA yang dulu gemar meremehkannya. Mereka datang dengan senyum penuh percaya diri, mengangkat dagu tinggi, dan mata yang menyapu ruangan seolah menilai segalanya lebih rendah dari ekspektasi mereka. Mereka tidak melihat Nadira sebagai siapa-siapa. Hanya wanita dengan jas hujan lembab, wajah sebagian tertutup, dan penampilan yang tak pantas menurut standar mereka. Nadira hanya diam, menyembunyikan senyum kecil yang muncul bukan karena geli, tetapi karena ironi. Rupanya, mereka datang sebagai pelamar kerja. Dalam hati, Nadira merasa ini akan menjadi hari yang sangat panjang. Namun ada bagian dalam dirinya yang ingin melihat sejauh mana keangkuhan mereka akan membawanya. Bukan untuk membalas dendam, tapi sebagai pelajaran hidup yang akan mereka kenang selamanya. Hari yang dimulai dengan ban kempes dan hujan deras, kini membawa Nadira ke titik awal dari drama yang tak ia rencanakan. Ia melangkah masuk lift, perlahan melepas tudung jas hujan yang masih meneteskan sisa air. Di balik wajah basah dan rambut yang kusut, tersembunyi ketenangan seorang pemimpin yang tahu bahwa kebenaran akan tiba pada waktunya, tanpa harus berteriak. Lift menuju lantai eksekutif bergerak pelan menembus tubuh gedung tinggi itu, seolah memberi waktu pada Nadira untuk menata kembali pikirannya. Sisa air dari jas hujan masih menetes perlahan ke lantai lift, sementara rambutnya yang basah menempel di pelipis. Tapi tak ada waktu untuk mengeringkan diri. Di ruang rapat lantai 25, seluruh tim sudah menunggu arahan darinya. Agenda pagi ini padat, evaluasi bulanan, penandatanganan kontrak baru, dan sesi wawancara kandidat level manajerial, termasuk dua wajah yang baru saja ia lihat di area lobi. Langkah kakinya mantap saat keluar dari lift. Beberapa staf menyapa tanpa sadar bahwa wanita berjas hujan itu adalah CEO mereka. Ia langsung menuju ruang kerjanya yang terletak di sisi barat gedung, membelakangi pemandangan ibu kota yang mulai dibasuh hujan. Di sana, ia membuka lemari kecil, mengambil setelan blazer dan sepatu cadangan, lalu mengganti pakaiannya dengan cepat. Satu sisi dirinya ingin bersiap menghadapi dunia seperti biasa, sisi lainnya masih menyimpan rasa geli terhadap kejadian barusan. Nadira tidak segera menuju ruang rapat. Ia berdiri sejenak di depan cermin besar di sudut ruangan. Wajahnya masih menunjukkan sedikit kelelahan, tapi matanya sudah kembali tajam, penuh tekad seperti biasa. Di balik blazer berpotongan tegas yang kini membalut tubuhnya, tak tampak lagi perempuan yang basah kuyup di atas motor. Yang berdiri di sana kini adalah seorang pemimpin perusahaan, tenang, berwibawa, dan siap menghadapi pagi dengan kepala tegak. Sementara itu, Doni dan Rino duduk di ruang tunggu yang nyaman. Mereka berbicara pelan satu sama lain, sesekali membenarkan dasi dan jas mereka. Keyakinan menyelimuti wajah-wajah itu. Keduanya percaya bahwa hari ini akan menjadi hari keberuntungan mereka. Mereka membicarakan bagaimana latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja mereka akan membuat HRD perusahaan ini terkagum-kagum. Mereka bahkan sempat menyinggung betapa miris kondisi gadis yang mereka lihat di basement tadi, tanpa menyadari bahwa gadis itu bukan hanya pegawai, tapi bos besar perusahaan ini. Jam menunjukkan pukul 10 tepat saat panggilan wawancara diumumkan. Seorang staf membukakan pintu ruang panel, mempersilakan keduanya masuk. Ruangan itu besar,
terang, dengan satu meja panjang yang elegan. Di ujung meja, duduk seorang wanita berparas anggun dan berwibawa, mengenakan setelan blazer hitam dan kemeja putih bersih. Wajahnya segar, rambutnya tertata rapi. Aura ketegasan dan kendali terpancar dari cara ia memegang pulpen, dari cara ia menatap setiap sudut ruangan dengan penuh kendali. Doni terdiam sesaat. Rino juga tampak bingung. Sesuatu pada wajah wanita itu terasa familiar. Tapi mereka menepisnya cepat. Mungkin hanya kebetulan, pikir mereka. Atau mungkin perasaan gugup mulai mengaburkan pengenalan. Nadira tak berkata apa-apa pada awalnya. Ia hanya membuka map berisi resume mereka berdua, membacanya sekilas, lalu meletakkannya kembali di meja dengan tenang. Ruangan hening. Hanya suara AC dan tetesan hujan yang terdengar samar dari balik kaca. Baru setelah itu ia menatap langsung ke arah mereka. Tatapan yang dalam, seolah ingin menembus lapisan formalitas dan membaca isi karakter mereka hingga ke akar. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, semua rasa percaya diri yang tadi memenuhi dada mereka mulai menguap perlahan. Rasa tak nyaman menjalar perlahan, meski mereka tak tahu kenapa. Nadira memperkenalkan diri dengan suara pelan namun tegas. Ia menyebut posisinya sebagai CEO dan panelis utama hari ini. Tak ada ledakan atau kejut-kejutan dramatis. Ia tidak memamerkan status, tidak menyindir, apalagi mengejek. Justru karena itulah, kejutan itu terasa lebih dalam. Kesadaran mulai merayap ke wajah Doni dan Rino, seperti bayangan yang perlahan menutupi cahaya pagi. Wajah Nadira kini tampak sangat jelas. Mereka ingat, mereka tahu. Perempuan berjas hujan di basement pagi tadi, yang mereka nilai hanya dari penampilan, adalah wanita yang kini duduk di kursi pengambil keputusan tertinggi. Rasa malu menjalar cepat. Wajah mereka memucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Tak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa bersalah yang mengendap begitu kuat. Mereka tidak hanya keliru, tapi telah menyingkapkan sisi terburuk dari diri mereka sendiri, tepat di depan orang yang memiliki kuasa penuh atas nasib mereka. Namun Nadira tidak menumpahkan amarah. Ia tak menegur dengan suara tinggi atau membalas hinaan mereka dengan ejekan serupa. Yang ia berikan justru adalah diam yang berbobot, diam yang membuat suasana ruang lebih sunyi daripada sebelumnya. Tatapannya tetap netral, suaranya tetap datar. Namun setiap kata yang ia ucapkan membawa beban penghakiman yang tak terlihat namun terasa tajam. Ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan mereka, lalu mempersilakan mereka duduk. Tak ada formalitas panjang, tak ada pertanyaan teknis. Yang ada hanya pernyataan singkat, bahwa perusahaan ini bukan hanya mencari kandidat dengan prestasi akademik atau pengalaman kerja, tapi karakter yang utuh. Chapter ini berakhir dengan satu keputusan. Nadira tidak akan melanjutkan proses rekrutmen terhadap mereka. Bukan karena dendam, tapi karena sikap yang telah mereka perlihatkan lebih berbicara daripada ribuan kata dalam CV mereka. Keheningan di ruang wawancara terasa lebih menusuk dari suara hujan yang mengguyur luar gedung. Rino dan Doni duduk mematung, sementara tatapan Nadira tak beranjak dari wajah mereka yang mulai tampak kehilangan warna. Tidak ada lagi aura percaya diri yang sejak pagi begitu mereka pertontonkan. Yang tersisa kini hanya gugup dan sesal yang tak tahu harus disalurkan kemana. Nadira menutup map berisi resume mereka perlahan, nyaris tanpa suara. Setiap gerakannya terlihat tertata, bukan karena ia sedang berakting, melainkan karena memang begitulah cara ia memimpin. Tenang, terukur, dan tahu kapan harus berbicara dan kapan membiarkan keheningan bekerja menggantikan kata. Ia menatap keduanya dalam diam yang panjang. Ada banyak hal yang terlintas di pikirannya, kenangan masa sekolah, perlakuan yang dulu ia terima, cibiran dan sindiran yang mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, tapi menyisakan bekas yang cukup kuat untuk diingat hingga hari ini. Tapi Nadira bukan perempuan yang menyimpan dendam. Ia tahu bahwa membalas hinaan dengan kebencian hanya akan menjebaknya dalam lingkaran yang sama. Ia ingin memutusnya, tapi bukan berarti ia lupa. Keputusan untuk tidak menerima Doni dan Rino bukan lahir dari sakit hati, melainkan karena apa yang mereka tunjukkan. Sikap meremehkan orang lain hanya berdasarkan penampilan sesaat, telah mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Dan Nadira percaya,
karakter tak bisa dipoles dalam satu malam. Ia juga tahu bahwa jabatan, gaji, atau ijazah tinggi tak ada artinya jika seseorang gagal memperlakukan orang lain dengan hormat. Karakter, baginya, adalah fondasi kepemimpinan. Ia membangun Aruna Nusantara bukan hanya dari strategi bisnis, tetapi dari nilai-nilai yang dijaga dalam setiap proses. Kejujuran, kerendahan hati, dan penghargaan terhadap setiap peran. Dari staf pemasaran hingga OB, dari petani mitra hingga mitra ekspor luar negeri, semua harus diperlakukan dengan respek yang setara. Karena dari keberagaman itulah perusahaan ini tumbuh. Nadira teringat Andi, staf operasional yang pagi itu tanpa banyak tanya bersedia menolongnya menembus hujan deras. Tak ada imbalan, tak ada pamrih. Hanya ketulusan yang memancar dari sikapnya. Andi, yang posisinya di struktur organisasi jauh di bawah Doni dan Rino, justru menunjukkan standar moral yang jauh lebih tinggi. Ia hadir sebagai contoh nyata bahwa sikap lebih penting daripada status. Pikirannya kembali ke ruangan ini. Ia tahu, dua pria di hadapannya masih menunggu jawaban yang sebetulnya sudah mereka tebak, tapi tetap berharap bisa dihindari. Harapan yang kini hanya tinggal bayangan samar, perlahan menghilang ditelan rasa malu. Nadira lalu berbicara pelan, menjelaskan dengan lugas bahwa proses seleksi ini tak dapat dilanjutkan bagi mereka berdua. Alasannya tidak teknis. Ia tidak menyinggung kemampuan, keterampilan, atau prestasi. Ia hanya menyebut satu kata, karakter. Dalam situasi biasa, kata itu mungkin terdengar ringan. Tapi di ruang ini, kata itu berubah menjadi cermin besar yang memantulkan kembali semua sikap dan kata-kata yang telah mereka lemparkan pagi tadi. Wajah Doni tertunduk. Rino tak lagi mengangkat dagunya. Keduanya tampak mengecil dalam kursi yang tadi mereka duduki dengan penuh percaya diri. Mereka mengangguk pelan, tak mampu membantah. Tak ada yang bisa dibantah ketika kesalahan sudah begitu terang. Apalagi ketika semua itu disaksikan langsung oleh orang yang mereka perlakukan dengan semena-mena. Setelah mereka keluar dari ruang wawancara, Nadira tetap duduk di tempatnya. Pintu tertutup pelan, meninggalkan keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan keheningan yang tegang, tapi keheningan yang menenangkan. Ia tidak merasa puas, apalagi menang. Ia hanya merasa lega, karena hari ini ia telah menyampaikan pesan penting tanpa harus meninggikan suara. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pelajaran seperti ini jarang datang dalam bentuk yang begitu konkret. Ia tak pernah merancang kejadian ini. Ia hanya mengikuti alur hari seperti biasa. Tapi semesta seolah menyusun skenario yang membuatnya berhadapan langsung dengan masa lalu dan memberinya ruang untuk menunjukkan bahwa pencapaian sejati tak selalu tentang puncak jabatan, tapi tentang cara seseorang menjaga nilainya di tengah dunia yang penuh godaan untuk menjadi angkuh. Ia bangkit dari kursi, membuka tirai jendela ruang rapat. Hujan mulai reda. Sinar matahari mencoba menembus awan, menciptakan semburat cahaya yang lembut di lantai kayu ruangan. Di luar sana, aktivitas Jakarta kembali menggeliat. Kehidupan berjalan seperti biasa. Namun bagi Nadira, hari ini bukan hari biasa. Ia telah melihat dua wajah dari masa lalu, dan mempertemukan mereka dengan versi dirinya yang telah tumbuh dan berubah. Ia telah menyaksikan betapa tajamnya cermin karakter, dan bagaimana ia mampu menyingkap yang tak bisa disembunyikan dengan jas mahal atau bahasa formal. Dan ia tahu, cerita hari ini belum usai. Masih ada satu hal yang belum ia lakukan, mengapresiasi Andi. Ia ingin memastikan bahwa kebaikan yang tulus mendapat tempat yang layak. Dunia, pikirnya, mungkin tak selalu adil. Tapi dalam ruang lingkup kecil yang bisa ia kendalikan, ia ingin menjadi perpanjangan tangan dari keadilan itu. Langit yang semula kelabu perlahan berubah menjadi pucat terang, menandakan hujan telah berhenti menguji kota. Jakarta kembali sibuk. Dari balik kaca gedung lantai 25, Nadira menyaksikan jalan-jalan basah mulai dipenuhi kendaraan. Di bawah, orang-orang kembali bergerak dengan ritme yang serupa. Cepat, tak henti, seolah tak pernah ada jeda dalam putaran waktu mereka. Namun di ruang kantornya, waktu seolah berjalan lebih lambat. Nadira berdiri di depan rak kecil yang memajang benda-benda kenangan, foto-foto masa awal berdagang di desa,
potongan artikel tentang Aruna Nusantara, serta benda kecil tak berarti bagi orang lain, sebuah piring anyaman dari Nusa Tenggara Timur, hadiah dari mitra lokal pertamanya. Ia menyentuhnya pelan, membiarkan ingatan mengalir. Hari ini mengajarkan banyak hal. Tentang bagaimana dunia bisa berbalik dalam satu pagi. Tentang bagaimana satu jas hujan bisa membalik cara pandang orang terhadapmu. Tentang bagaimana kebaikan, yang tak dituntut dan tak dibayar, justru menjadi fondasi dari kepercayaan. Ia mengangkat telepon di mejanya dan menyampaikan permintaan singkat ke bagian operasional. Tak butuh waktu lama, pintu diketuk pelan. Di hadapannya berdiri sosok yang tadi pagi dengan sabar mengantarkannya menembus hujan dan kemacetan. Andi, staf logistik yang biasanya hanya hilir mudik di gudang, kini berdiri agak kikuk di tengah ruangan yang besar dan mewah. Andi menunduk sopan. Ia masih mengenakan seragam kerja berwarna abu tua, dengan sisa lembab yang menempel di celana karena hujan tadi. Sepatu bootnya masih menyisakan noda tipis dari air jalanan. Ia tak menyangka akan dipanggil langsung ke ruang pimpinan. Raut wajahnya mencerminkan rasa canggung bercampur segan. Nadira mempersilakannya duduk, tapi Andi memilih berdiri. Ia tampak tak ingin berlama-lama, mengira ini hanya urusan administratif biasa. Tapi Nadira menatapnya dalam-dalam, dan kali ini bukan sebagai staf, melainkan sebagai seseorang yang telah menyelamatkan hari pentingnya dengan kebaikan yang sederhana namun bermakna. Tanpa banyak kata, Nadira membuka laci meja dan mengeluarkan amplop kecil serta sebuah surat penghargaan resmi. Ia juga menyerahkan kunci motor baru yang dibungkus rapi. Bukan karena nilai materialnya, melainkan karena ia percaya, tindakan yang besar tak selalu lahir dari posisi tinggi. Andi hanya menatap benda-benda itu dengan bingung, matanya sedikit membesar, lalu memudar karena tak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk. Tak ada ekspresi berlebihan. Tak ada air mata. Hanya ketulusan yang diam. Nadira tersenyum pelan. Ia tahu, penghargaan terbaik bukanlah pujian yang meriah, melainkan pengakuan yang tulus dari satu jiwa ke jiwa lainnya. Ia tak meminta balasan, hanya berharap bahwa di tengah dunia yang seringkali mengutamakan tampilan, masih ada orang-orang seperti Andi, yang tahu bahwa membantu itu tak perlu disorot. Setelah Andi pamit, Nadira kembali duduk. Sekilas, ia membuka email yang masuk. Laporan-laporan proyek, agenda partnership, rencana ekspansi ke pasar Asia Timur. Tapi pikirannya belum benar-benar kembali ke mode kerja. Ia masih menyimpan sisa perasaan dari kejadian tadi. Ia membayangkan ulang kejadian pagi itu. Kehujanan, ban bocor, dan tawaran tumpangan dari seorang OB yang bahkan tidak bertanya siapa dirinya. Andi tidak melihat status, tidak menilai dari penampilan, dan tidak bertanya kompensasi. Ia hanya membantu, karena itulah yang menurutnya benar untuk dilakukan. Dunia bisnis yang Nadira geluti selama bertahun-tahun penuh dengan negosiasi, perhitungan, dan kepentingan. Tapi justru dari kejadian di luar perhitunganlah, ia belajar tentang nilai-nilai yang membentuk seseorang. Karakter, sekali lagi, menjadi kata kunci yang terus menggemakan maknanya di kepala Nadira hari itu. Ia juga teringat Doni dan Rino. Mungkin hari ini akan menjadi tamparan yang menyakitkan bagi mereka. Tapi jika mereka cukup dewasa, momen itu bisa menjadi titik balik. Ia tidak berharap mereka gagal selamanya. Ia hanya berharap bahwa kegagalan hari ini membuka mata mereka bahwa hidup tak bisa dinilai dari jas mahal atau bahasa yang fasih. Bahwa seseorang bisa saja duduk di bangku tinggi tapi tetap menghargai tukang sapu yang melintas di lorong. Hari mulai merambat siang. Kegiatan kantor berputar seperti biasa. Pegawai berlalu lalang. Karyawan divisi ekspor menyiapkan batch baru untuk pengiriman. Tidak ada yang tahu bahwa pagi tadi, pemilik perusahaan mereka naik motor bersama staf gudang. Tak ada pengumuman. Tak ada unggahan media sosial. Semua berjalan dalam diam. Namun di dalam hati Nadira, hari ini tercatat sebagai salah satu bab penting dalam perjalanan panjangnya. Ia belajar, bukan dari seminar atau pelatihan, tapi dari hidup itu sendiri. Tentang bagaimana manusia sejatinya dinilai, bukan dari apa yang mereka pakai atau sampaikan, tapi dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain, terutama saat mereka pikir tidak ada yang melihat.
Hari mulai meluruh menuju sore. Langit yang tadi kelabu perlahan menipis, menyisakan warna jingga samar di ufuk barat. Cahaya matahari masuk dari sisi jendela, menyoroti lantai marmer ruang kerja Nadira, membuat bayangan rak buku dan tanaman hias terpantul pelan di permukaan. Waktu bergerak, tapi Nadira masih duduk di balik meja besar berwarna kayu tua itu, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di hadapannya tergeletak beberapa dokumen kontrak. Namun pikirannya tidak benar-benar hadir di antara tumpukan itu. Ia masih larut dalam peristiwa yang baru saja ia lewati. Hari yang dimulai dengan hujan, ban bocor, dan pertemuan yang tidak pernah ia duga akan terjadi dengan cara yang begitu kontras. Sebuah pelajaran tentang martabat dan kejatuhan ego yang datang tanpa undangan. Nadira menyadari satu hal, harga diri seseorang bukan dibangun dari posisi, gaji, atau latar belakang keluarga. Harga diri sejati adalah fondasi yang tak tampak, tetapi menopang cara seseorang bertindak saat tidak ada yang mengawasinya. Ia melihatnya pagi tadi, tercermin jelas dalam sikap Andi yang tanpa pamrih membantu, dan dalam kesombongan Doni serta Rino yang terhempas oleh ekspektasi mereka sendiri. Ia tidak merasa bangga karena mampu menghukum mereka. Tidak juga puas karena akhirnya membalikkan keadaan. Sebaliknya, ada rasa getir yang tertinggal. Karena ketika seseorang masih menilai orang lain dari baju basah dan kendaraan roda 2, itu tandanya mereka belum benar-benar tumbuh. Sebagai pemimpin, Nadira percaya bahwa kesuksesan adalah akumulasi dari nilai-nilai kecil yang dijaga setiap hari. Ia tidak bangun setiap pagi untuk menjadi lebih kaya, tapi untuk menjadi lebih berguna. Aruna Nusantara bukan sekadar perusahaan ekspor, tapi wadah untuk memberdayakan. Dari petani pala di Maluku, pengrajin bambu di Jawa Barat, hingga anak-anak magang di divisi pemasaran, semua memiliki ruang, selama mereka menjunjung satu nilai utama, menghargai manusia. Pikirannya terarah pada pengalaman-pengalaman masa lalu. Ia ingat hari-hari ketika dirinya masih membawa proposal kerjasama dari pintu ke pintu, ditolak tanpa dibaca. Ia ingat bagaimana ia harus mengenakan satu kemeja yang sama untuk 3 hari berturut-turut, karena tidak punya cukup uang mencuci. Ia bahkan ingat wajah-wajah orang yang tersenyum sinis saat ia bilang ingin punya perusahaan sendiri suatu hari nanti. Semua itu tertanam, bukan sebagai luka, tapi sebagai akar. Dan justru karena pernah berada di bawah, ia tak pernah merasa tinggi saat berada di atas. Ia tahu rasanya dipandang remeh. Ia tahu bagaimana dunia dengan mudahnya melabeli seseorang berdasarkan penampilan dan prasangka. Maka ketika ia duduk di kursi pemimpin, ia bersumpah tidak akan menjadi cermin dari dunia yang memperlakukan dirinya dulu. Ia ingin menjadi tandingan. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa melihat nilaimu bahkan ketika orang lain memalingkan muka. Gedung kantor perlahan mulai sepi. Beberapa karyawan sudah pulang. Nadira membuka laptopnya, lalu menulis pesan singkat internal untuk manajemen. Di dalamnya, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim atas kerja keras hari ini. Ia juga meminta agar tim HR mempertimbangkan untuk menyusun program penguatan nilai perusahaan, bukan sekadar pelatihan teknis, tapi program yang mengajarkan empati, rasa hormat, dan pentingnya karakter dalam dunia kerja. Ia juga menitipkan satu catatan khusus, agar Andi, staf logistik, diberikan beasiswa internal untuk mengikuti pelatihan operasional lanjutan. Bukan karena kasihan, tetapi karena ia melihat potensi, sikap, dan semangat yang pantas mendapat kesempatan lebih besar. Dunia mungkin tak adil dalam hal kesempatan, tapi Nadira percaya bahwa tanggung jawab seorang pemimpin adalah memastikan pintu-pintu tetap terbuka bagi yang layak. Ponselnya berdering pelan. Sebuah pesan dari Direktur Ekspor mengabarkan bahwa proyek kerjasama dengan perusahaan Jepang telah mencapai tahap finalisasi. Nadira membalas dengan singkat, lalu mematikan layar dan bersandar. Ia merasa lelah, tapi dengan jenis kelelahan yang damai. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena beban emosional yang sepanjang hari ini menggelayuti langkahnya. Ia menatap keluar jendela sekali lagi. Lampu-lampu jalan mulai menyala, memantulkan cahaya di aspal yang masih basah. Jakarta mulai bersiap untuk malam. Sebelum beranjak, Nadira membuka catatan kecil yang biasa ia simpan di laci. Di sana,
Ada kutipan yang selalu menjadi pengingat saat dirinya merasa goyah. Tidak semua yang bersinar itu emas. Tapi kebaikan hati akan selalu memantulkan cahaya, bahkan dalam kegelapan. Ia menulisnya sendiri, bertahun-tahun lalu, di malam saat ia hampir menyerah pada impian. Hari ini, kutipan itu terasa hidup kembali. Ia mematikan lampu ruang kerjanya, meninggalkan kantor yang perlahan gelap. Di luar, jalanan masih sibuk. Dunia terus berputar. Tapi bagi Nadira, hari ini telah menetapkan kembali arah yang benar. Ia tahu, selama ia tetap berpijak pada nilai-nilai yang ia yakini, badai apapun bisa ia lewati. Karena harga diri tak dibentuk dalam ruang rapat. Ia tumbuh dalam tindakan-tindakan kecil yang jujur. Dalam cara kita memperlakukan sesama. Dalam keputusan yang kita ambil saat tak ada yang melihat. Dan yang terpenting, dalam keberanian untuk tetap baik, bahkan ketika dunia mengajarkan sebaliknya.